Dapat surat konfirmasi dari Kuwait, mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia. Mostrado no solamente en sus equipos, sino en otras. Bikin geger publik sepak bola Asia. Pelatih Kuwait, Juan Antonio Pizzi, tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri timnya dari FIFA Matchday 2025 melawan Indonesia. Tapi yang bikin lebih heboh, ia justru memberikan pengakuan mengejutkan soal kekuatan timnas Garuda. Kabar ini tentu membuat geger karena sebelumnya PSSI sudah memastikan dua lawan untuk laga persahabatan FIFA Matchday September, yakni Kuwait dan Lebanon. Namun, mendadak salah satu dari lawan tersebut mundur dengan alasan yang masih belum sepenuhnya jelas. Yang paling bikin gempar, pengumuman ini bukan hanya sekadar surat konfirmasi, tetapi juga diperkuat dengan pernyataan langsung dari pelatih Kuwait, Juan Antonio Pizzi. Mantan pelatih timnas Chili itu mengaku bahwa timnya tidak siap untuk menghadapi skuad Garuda yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Dalam wawancara resmi, Pizzi mengatakan dengan wajah serius bahwa Kuwait saat ini sedang berada dalam masa transisi. Ia merasa belum waktunya bagi timnya untuk menghadapi lawan sekuat Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat. Pizzi bahkan tidak ragu untuk memberikan pujian terbuka kepada timnas Indonesia. Ia menilai Garuda saat ini sudah punya organisasi permainan yang lebih matang, disiplin yang lebih terjaga, dan determinasi yang begitu kuat. Hal itu menurutnya adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah naik level. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Mereka pantas berada di panggung yang lebih besar, ujar Pizzi dengan nada yang jujur sekaligus penuh penghormatan. Kata-kata itu sontak membuat publik Indonesia merasa bangga, namun, di sisi lain keputusan mendadak ini tentu merugikan PSSI. Sebab, laga melawan Kuwait sebenarnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebagai bagian dari pemanasan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan bahwa Federasi Sepak Bola Kuwait, KFA, sudah resmi mengirim surat konfirmasi terkait pembatalan pertandingan. Tak hanya untuk laga di Indonesia, Kuwait juga mundur dari turnamen di Uni Emirat Arab, UEA. Suratnya sudah kami terima. Mereka tidak hanya batal main di Indonesia, tetapi juga mundur dari turnamen di UEA, ungkap Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa memang ada masalah internal di Federasi Sepak Bola Kuwait. Menariknya, KFA sendiri tidak memberikan penjelasan detail terkait alasan dibalik mundurnya mereka. PSSI pun memilih untuk tidak ikut campur karena menganggap hal itu sebagai urusan domestik Federasi Kuwait. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini membuat PSSI harus putar otak mencari lawan pengganti. Namun, ia tidak ingin terburu-buru memaksakan karena yang paling penting adalah menjaga hubungan baik dengan federasi anggota AFC lainnya. Di tengah situasi ini, fokus timnas Indonesia kini dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Lebanon pada 8 September mendatang. Laga tersebut tetap akan berlangsung sesuai jadwal dan dianggap penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Erick bahkan sempat berdiskusi dengan pelatih Patrick Kluivert agar situasi ini dijadikan momentum untuk mematangkan chemistry antar pemain. Karena tanpa Kuwait, waktu yang tersedia bisa lebih dimanfaatkan untuk persiapan internal tim. Meski begitu, kabar mundurnya Kuwait ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menilai Kuwait benar-benar belum siap menghadapi kekuatan Indonesia, ada pula yang menyebut bahwa federasi mereka sedang menghadapi masalah politik dan finansial. Yang jelas, publik Indonesia terkejut sekaligus bangga mendengar pengakuan jujur dari Pizzi bahwa timnas Garuda kini sulit ditandingi oleh tim sekelas Kuwait. Ini menjadi pengakuan tersendiri bahwa perkembangan sepak bola tanah air memang mulai diakui di kancah internasional. Sementara itu, kabar mengejutkan lainnya datang dari absennya Ivar Jenner dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September. Banyak yang mengira ia sengaja disiapkan untuk membela tim U23, namun ternyata ia tidak masuk dalam daftar skuad manapun. Menurut Erick Thohir, Ivar Jenner saat ini masih dalam masa pemulihan cedera setelah berlatih bersama FC Utrecht sekitar 7 minggu lalu. PSSI tidak ingin memaksakan kehadirannya demi menjaga kondisi fisiknya agar tidak mengalami cedera lebih parah. Hal yang sama juga menimpa kiper FC Dallas, Martin Paes, yang harus absen karena cedera hamstring. Sebagai gantinya, hanya 3 kiper yang dipanggil, yakni Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Dengan absennya 2 pemain kunci ini, pelatih Patrick Kluivert harus menyusun strategi baru, terutama untuk lini tengah. Karena absennya Ivar Jenner jelas meninggalkan lubang yang cukup besar dalam skema permainan Garuda. Erick Thohir berharap Martin Paes dan Ivar Jenner bisa segera pulih sebelum Indonesia tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Di tengah kabar kurang menyenangkan itu,
ada sedikit angin segar datang dari klub Persib Bandung. Striker andalan mereka, Dimas Drajat, yang sempat menderita cedera panjang, kini sudah mulai kembali berlatih normal. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan bahwa kondisi Dimas berangsur membaik meski masih butuh waktu untuk mengembalikan kebugarannya ke level terbaik. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Persib maupun Timnas Indonesia. Namun, Bojan tetap berhati-hati dan tidak ingin terlalu cepat memainkan Dimas. Ia menilai sang striker masih harus melewati program pemulihan fisik agar benar-benar siap tampil penuh. Di sisi lain, dunia sepak bola Asia Tenggara juga diguncang kabar kontroversial dari Malaysia. Bek naturalisasi mereka, Facundo Garces, tanpa sengaja membongkar asal-usul keluarganya yang ternyata baru sampai generasi keempat keturunan Malaysia. Jika benar demikian, Malaysia bisa saja melanggar aturan FIFA terkait naturalisasi pemain. Sebab, aturan FIFA hanya memperbolehkan pemain yang punya hubungan sampai generasi ketiga, yaitu kakek nenek, bukan buyut. Pernyataan Garces ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dan bisa berujung pada investigasi FIFA jika terbukti ada pelanggaran. Apalagi Malaysia saat ini memang dikenal agresif dalam melakukan naturalisasi pemain asing. Dengan mundurnya Kuwait, absennya beberapa pilar Garuda, hingga isu kontroversial di Malaysia, atmosfer sepak bola Asia saat ini benar-benar penuh drama. Semua pihak kini menantikan bagaimana PSSI akan menyiasati situasi ini demi menjaga persiapan timnas tetap optimal. Yang pasti, laga melawan Lebanon pada 8 September mendatang akan menjadi sorotan besar. Apakah Garuda bisa tampil garang tanpa beberapa pemain andalan? Atau justru menemukan kejutan baru dari pemain muda yang mendapat kesempatan? Publik Indonesia jelas menaruh harapan tinggi. Sebab, setiap pertandingan FIFA Matchday bukan hanya soal hasil, tetapi juga poin penting untuk ranking FIFA yang menentukan posisi Indonesia di level Asia maupun dunia. Dengan segala drama ini, jelas bahwa perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 akan penuh lika-liku. Namun, semangat dan dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan yang membuat skuad Garuda semakin disegani lawan. Satu hal yang pasti, mundurnya Kuwait bukanlah sebuah masalah besar, melainkan tanda bahwa Indonesia kini mulai ditakuti di kancah internasional. Inilah momentum bagi sepak bola Indonesia untuk terus menunjukkan bahwa Garuda benar-benar pantas terbang lebih tinggi.